kita. Nah, kalau istilah zaman sekarang kan biasanya overthinking. Ya, begitu biasanya. Tetapi kalau sama Allah kita cerita, kita berdoa, yang terjadi adalah tatmainnul qulub. Ketenangan hati yang kita dapatkan. Jadi jangan pernah berputus asa. Kita di bulan Ramadan kita berdoa apapun, kalau perlu di list doanya, terperinci doanya. Ya Allah, saya mau ini, hajat saya banyak, saya punya hajat, ya Allah bulan ini kabulkan permohonan saya, wa anta alimun biha wa khabir. Dan Allah telah mengatakan dekatnya Allah dengan kita itu jelas juga di dalam Al-Quran. Allah katakan wa nahnu aqrabu ya min hablil warid. Ya, Allah katakan Allah itu lebih dekat dengan hambanya seperti urat lehernya. Bagaimana kalau urat leher kita ini kan melekat? Ya, bagaimana dekatnya Allah? Urat leher kita ini saja dekat, ini menyatu dengan tubuh kita. Bagaimana dekatnya Allah? Allah sendiri mengatakan aqrabu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya isim tafdil. Artinya yang menyatakan lebih. Bukan pakai qarib tapi pakai akrab. Makanya kita biasanya bilang teman akrab. Berarti itu teman dekat. Nah, teman dekat, tapi Allah bilang Allah yang lebih dekat dari urat leher. Ya, sehingga kita minta sama Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada Ibu Nilam Sari, ya, yang kami hormati. Kita selalu ingin ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari Quran surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ayat ini kalau kita merujuk pada pendapat Profesor Quraish Shihab, kita lihat sebelum ayat ini ayat tentang puasa yang menjelaskan tentang keringanan orang yang berpuasa, termasuk apabila dalam keadaan sakit, apabila dalam perjalanan, maka nanti akan diganti di hari lain untuk menyempurnakan. Nah, ini ayat sebelum Quran surah Al-Baqarah 186 ini. Ini sebelumnya. Kemudian ayat tentang doa. Nah, setelah ayat ini kemudian ayat puasa lagi. Uhillalakum. Dikatakan dalam ayat membolehkan ya suami istri seperti itu. Jadi dari ayat tentang puasa, kemudian di tengahnya ayat tentang doa, kemudian selanjutnya ayat tentang puasa lagi. Nah, ini maknanya apa? Kalau kita lihat Profesor Quraish Shihab di sini menafsirkan ya bahwa ada makna lebih, bahwa di bulan puasa ya adalah bulan perbanyak doa. Doa ada ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa dan tata caranya. Sehingga yang kita lakukan ya kita perbanyak doa di bulan ini. Nah, makna lain apa? Kemudian yang kita ingin ketahui lebih lanjut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita meminta hambanya untuk berdoa. Kita lihat kalau di puasa keinginan kita banyak. Puasa kita diperintahkan untuk menahan makan, minum, kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Ya, ketika kita melaksanakan hal demikian, puasa kita sah. Ya, itu secara hukumnya. Nah, kita lihat di sini ada satu anjuran atau satu perintah dari Allah untuk apa? Untuk kita menggantungkan kebutuhan kita itu kepada Allah.
Kita punya kebutuhan dasar tadi. Puasa kita diperintahkan untuk menahan. Kita mampu. Ibu-ibu walaupun dengan tugasnya yang banyak tetapi mampu menahan. Mulai jam 10 kemudian mendekati sore sudah mulai di dapur sambil mengurusi anak-anaknya, sambil bekerja, kita mampu menahan itu. Nah, ini ada kebutuhan ya, kebutuhan di sini. Dan Allah dengan puasa melatih, mendidik kita bagaimana mengolah kebutuhan tadi, bagaimana mengendalikan kebutuhan kita. Apa jadinya manusia kalau tidak makan satu hari? Berapa jam saja tidak minum? Dehidrasi. Ya, tidak fokus, gagal fokus biasanya kalau tidak minum kan. Tetapi puasa tidak. Artinya apa? Ada kebutuhan yang mesti kita pelihara di sini, kebutuhan yang kita olah ya dalam hal ini. Sehingga itu apa kata Allah yang kemudian Allah sampaikan, gantungkanlah kebutuhanmu kepada Allah. Dengan apa? Dengan doa tadi. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita tadi, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kita dilatih melalui Ramadan ini untuk ditekan kebutuhan kita itu. Kurangi bergantung dengan manusia. Itu kita dilatih di bulan ini. Kita tidak mungkin kita tidak menyadari sudah saya puasa dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai terbenam matahari saya puasa sah. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia mahalul khata' wa nisyan, kita itu lupa hakikatnya. Ternyata puasa ini melatih kita untuk menekan kebutuhan dasar kita. Bagaimana kalau kebutuhan dasar itu dikurangi? Dan Allah meminta bahwa gantungkanlah kebutuhanmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya mengharapkan bahwa di majelis kita ini segala sesuatu yang kita kerjakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Dwi Pratiwi Lestari. Baik, mengingat waktu kita yang sudah tidak memungkinkan, tetapi dengan sangat hormat kami mohon kesediaan kepada Ibu Nilam Sari untuk berkenan secara simbolis. Ibu, kemarin kami mengadakan kegiatan tablik akbar bersama 250 ibu-ibu majelis taklim. Dan kami mempunyai buku, Ibu, bagaimana kita menghadapi Ramadan. Dan buku tersebut telah diterima oleh ibu-ibu, beberapa ibu-ibu majelis taklim. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu untuk secara simbolis Ibu menyerahkan kepada salah satu panitia pelaksana. Ya, kami mohon kesediaan dari Ibu Eda. Mohon izin Ibu, sedikit kami sampaikan bahwa Ketua BKMM saat ini sedang kemo di Jakarta sehingga tidak bisa hadir. Begitu juga dengan sekretaris BKMM sekarang lagi bertugas, dan kami diwakili oleh sekretaris panitia pelaksana Ibu Nur Haida. Iya. Ini buku Risalah Puasa Nabi yang telah kami bagikan kepada ibu-ibu majelis taklim. Ya, ya, makasih banyak Ibu. Ibu mohon untuk tidak meninggalkan tempat, tetap di sini Bu. Ya, tetap untuk duduk, kita sama-sama buka puasa bersama Ibu. Di depan saja Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas, mungkin Ibu bisa dibaca-baca Bu, di bawah ada logo BKMM. BKMM, sekali lagi Ibu-Ibu, BKMM merupakan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Di bawah DMI, Dewan Masjid Indonesia. Dan sekali lagi, Ibu-Ibu ingin melihat live pada sore hari ini bisa buka di FB
Kominfo DMI. Kalau hanya ketik DMI mungkin susah carinya, tapi silahkan diketik Kominfo DMI di FB ibu-ibu. Iya, baik. Untuk selanjutnya kita persiapan tinggal 10 menit. Persiapan buka puasa, sholat maghrib nanti akan langsung dari dalam. Untuk itu ibu-ibu kita zikir bersama, dan setelah ini nanti kita akan sholat bersama itu di dalam bagi perempuan, untuk yang laki-laki di masjid, dan untuk ibu-ibu yang belum mengambil air wudhu, ibu-ibu bisa lewat samping di sebelah ada disiapkan untuk ibu-ibu yang belum wudhu. Ibu yang tadi sudah mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Pratiwi, sudah menyimak ibu-ibu? Semoga menyimak ibu ya. Nanti kami berikan hadiah Al-Quran. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Iya. Tapi ibu, karena waktu kita masih cukup untuk kita buat sesi tanya jawab dari Ibu Ustazah, nanti bisa kita lempar ke mereka. Iya, untuk satu pertanyaan dari tausiah tadi, silakan Ibu Ustazah. Pertanyaan dari oh iya, ibu-ibu, tadi kita sudah sama-sama sharing. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan, bisa satu pertanyaan. Oh ya, kalau begitu pertanyaannya dari saya. Ah iya, oke. Saya bertanya ini berarti ada door prize, ya, ada door prize. Oh ini ada tiga door prize-nya. Al-Quran, masya Allah. Ya, pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan ayat ya mengenai bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Ada yang ingat tadi itu di surah apa? Surahnya? Angkat tangannya langsung. Ya, siapa cepat dia dapat. Surat Al-Baqarah. Iya, bisa dibawa ke mana-mana ya. Iya, masya Allah, tabarakallah. Iya, terima kasih Ibu. Tapi Ibu dari Majelis Taklim mana Bu? Memperkenalkan diri dulu Bu. Nama saya Raguan dari Majelis Taklim Al-Mu'min BTN Palupi. Iya. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, tadi sudah surahnya. Sekarang redaksi ayatnya. Sepotong saja. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dari Majelis Taklim An-Namirah Palupi, Ibu Ahyana Husin. Wa idza sa'alaka ibadi misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, silakan Ustazah. Oke, pertanyaan ketiga. Ini saya minta tabe, saya minta sebutkan saja nama lain selain Syahrul Ramadan. Biasanya bulan Ramadan disebut dengan bulan apa lagi? Satu orang silakan, siapa cepat dia dapat. Langsung maju. Ustazah tabe. Oh iya, yang lain katanya, oh ini bagus ini. Memberikan kesempatan sama ibu majelis taklim lain. Ya boleh. Iya. Dari Majelis Rabani. Iya. Ibu Nia. Iya. Sana bulan turun Al-Quran, bulan pengamunan, bulan sana Mughafirah. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semua. Ternyata Masya Allah, ternyata pada hari ini ibu-ibu majelis taklim kita semua menyimak dengan baik ya. Banyak yang angkat tangan dan semua jawabannya tidak ada yang salah. Masya Allah, luar biasa. Kami sangat senang dan bahagia. Ternyata ibu-ibu semua sangat mengikuti acara pada sore hari ini dengan sangat baik. Ya, untuk selanjutnya karena waktu sudah mendekat jelang berbuka, kita zikir bersama. Untuk itu mungkin saya serahkan ke bagian dalam.